itu bisa memicu yang namanya pendarahan gitu. Jadi itu malah membahayakan nyawa si kecil gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini tentang lilitan tali pusat, aku sudah menyinggung sedikit tentang apa itu tali pusat. Nah, tali pusat adalah tali yang menghubungkan antara bayi dengan plasenta ketika bayi masih dalam kandungan. Tali pusat ini berfungsi untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi ketika masih dalam kandungan gitu. Nah, ketika nanti si bayi itu sudah lahir, tali pusat ini akan dipotong. Nah, potongan tali pusat ini biasa disebut dengan putung tali pusat. Nah, putung tali pusat ini harus dirawat dengan baik supaya tidak terjadi komplikasi kesehatan di waktu mendatang gitu. Nah, berapa lama putung tali pusat itu harus dirawat? Sampai dia puput atau sampai dia tanggal atau sampai dia putus gitu. Nah, kapan tali pusat itu putung tali pusat itu dia akan puput? Beda-beda tiap bayi gitu. Kisarannya itu 5 hari sampai 2 minggu gitu. Nah, ada bayi yang cepat, ada bayi yang agak puputnya agak lama, bisa sampai 2 minggu gitu. Jadi beda-beda. Nah, putung tali pusat ini harus dirawat supaya tidak ada infeksi, tidak terjadi komplikasi kesehatan lebih lanjut gitu. Nah, bagaimana cara merawat putung tali pusat? Nah, berikut aku akan share cara merawat tali pusat yang dulu aku lakukan. Yang pertama adalah jaga kebersihan gitu. Jadi selalu usahakan dan selalu pastikan putung tali pusat dan area di sekitar putung tali pusat itu selalu bersih. Jika ada kotoran atau kena pup atau kena pipis, langsung dibersihkan. Caranya gampang, pakai kain yang halus, pakai kain yang bersih, kemudian basahi dengan sedikit air hangat, kemudian dilapkan di potongannya gitu. Yang kedua, pastikan tetap kering gitu. Jadi tadi setelah dibersihkan dengan air hangat, kemudian dikeringkan. Cara mengeringkannya juga mudah. Ambil kain yang bersih, lembut, halus, kemudian diusap pelan-pelan di bagian tadi yang sudah dibersihkan dengan air hangat. Yang ketiga, jangan diberi alkohol karena kulit bayi itu masih sensitif. Apalagi bayi yang baru lahir itu sangat sensitif. Nah, jika diberi alkohol itu akan memicu yang namanya iritasi gitu. Jadi kan bahaya ya. Jadi jangan dikasih alkohol. Yang keempat, jangan diberi betadin, obat merah, bubuk-bubukan, bedak, daun-daunan atau rempah-rempah, kemudian salep. Kalau salep itu kecuali atas rekomendasi dokter ya. Jadi jangan dikasih yang tadi yang aneh-aneh itu, udah jangan dikasih apa-apa gitu. Yang kelima, jangan menarik putung tali pusat gitu. Jadi putung tali pusat yang belum kering, yang belum puput itu masih menyambung dengan organ dalam bayi gitu. Jadi kalau misalnya bunda atau ayah itu menarik dengan paksa putung tali pusat, itu bisa memicu yang namanya pendarahan gitu. Jadi itu malah membahayakan nyawa si kecil gitu. Jadi jangan ya, nggak boleh menarik dengan paksa putung tali pusat gitu. Keenam, ketika bunda atau ayah memakaikan popok, baik popok kain atau popok sekali pakai kepada si kecil, usahakan posisinya itu di bawah pusat tali pusatnya gitu, supaya tidak menyenggol tali pusat dan tidak mengganggu aliran sirkulasi udara gitu, supaya tali pusatnya itu cepat kering dan cepat puput. Yang ketujuh, jangan mengganti penjepit gitu. Jadi ketika tali pusat itu, ketika bayi lahir itu kan tali pusatnya dipotong, kemudian dia dicepit gitu oleh tenaga medis kan yang melakukannya. Nah, bunda dan ayah di rumah jangan sekali-kali mengganti penjepit, membuang penjepit atau menggeser penjepit tanpa rekomendasi dari dokter atau tanpa ada keahlian medis gitu ya, karena itu bisa berbahaya gitu. Yang kedelapan, biarkan putung tali pusat itu mengering
kemudian puput dengan sendirinya. Jadi dibiarkan aja gitu. Jadi nanti tali pusatnya itu dia akan perubahan warnanya dari bening kemudian menjadi kuning pucat, kuning keruh, kemudian dia agak gelap, kemudian menjadi biru, coklat, hitam, kemudian dia puput dengan sendirinya. Tanda-tanda puput tali pusat itu mengalami infeksi, yang pertama ini mengeluarkan nanah, mengeluarkan bau tidak sedap, kemudian terjadi pendarahan aktif, maksudnya itu pendarahan yang darahnya itu keluar terus-menerus gitu. Kemudian terjadi pembengkakan di area sekitar putung tali pusat gitu. Nah, apabila ada tanda-tanda infeksi itu sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa si kecil gitu. Jadi bunda dan ayah bisa langsung membawa si kecil ini ke fasilitas kesehatan terdekat supaya langsung bisa mendapat penanganan gitu. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Jadi bunda, ayah, cara merawat putung tali pusat itu sangat mudah, sangat simpel dan gak ribet gitu. Jadi cukup dijaga kebersihannya, dijaga tetap kering, jangan diberi apapun, dan biarkan dia kering, biarkan dia puput dengan sendirinya gitu. Nah, ketika putung tali pusat nanti dia puput, bisa jadi akan mengeluarkan darah cukup sedikit gitu. Nah, itu enggak apa-apa, itu normal. Nanti cukup dibersihkan pakai kain yang bersih gitu kan. Nah, nggak apa-apa selama tidak ada pendarahan aktif ya. Kalau misalnya sampai ada pendarahan aktif, langsung bawa si kecil ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menambah pengetahuan, menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.